Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Nevarnisa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. NIM saya yaitu 2302020126. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait strategi pembelajaran model problem based learning pada elemen membaca dan memirsa teks eksplanasi kelas 11. Nah, jadi apa saja yang akan kita bahas pada kali ini adalah yaitu pertama ada mode pembelajaran, terus yang kedua ada hakikat teks eksplanasi, yang ketiga ada elemen membaca dan juga menulis, terus yang terakhir ada desain pembelajaran inovatif. Nah, sebelum itu kita perlu ketahui nih, apa sih mode pembelajaran itu? Mode pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang sengaja didesain untuk dirancang dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar dapat dilalui dan diterima dengan mudah oleh peserta didik. Fungsinya sendiri itu adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan juga para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat pembelajaran yang digunakan. Nah, model pembelajaran itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Tapi pada kali ini yang akan kita bahas adalah PBL atau Problem Based Learning. Yang berbasis masalah atau yang sering disebut PBL itu suatu model pembelajaran yang menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang inovatif kepada peserta didik yang diharapkan nanti mereka itu meningkatkan keaktifan pada diri mereka sendiri. Nah, model PBL ini memiliki akar intelektual yang sama dengan inquiry teaching dan juga cooperative learning. Di samping itu, model PBL ini juga memberikan pengalaman belajar untuk mempelajari peran orang-orang dewasa dengan mengalaminya melalui situasi yang real atau situasi yang disimulasikannya. Nah, kemudian kita perlu tahu nih, apa sih arti dari teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal-usul, proses atau perkembangan suatu fenomena. Fenomena itu bisa berupa fenomena alam, terus ada fenomena sosial atau juga fenomena budaya. Teks eksplanasi berusaha menjelaskan suatu proses atau peristiwa terjadinya sesuatu yang bertujuan untuk menambah wawasan pembaca. Oleh karena itu, topik yang dipilih haruslah bersifat fakta dan realita benar-benar ada yang dan terjadi serta terkini. Jadi teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang benar-benar fakta, yang benar-benar terjadi. Yang misalnya kayak tsunami di Banten pada tahun 2018 itu yang awalnya diberitakan gitu kan, itu dijadikan sebuah teks. Nah, teks eksplanasi itu menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang fenomena tersebut secara jelas dan juga logis. Teks eksplanasi banyak menggunakan fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Nah, oleh karena itu, teks eksplanasi juga berisi gambar tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam atau ilmu pengetahuan sosial dan lainnya itu terjadi. Jadi kayak misal tadi itu ada tsunami gitu kan di Banten. Jadi apa sih yang menyebabkan tsunami itu bisa terjadi? Terus berapa banyak korban yang meninggal atau mengalami luka-luka, berapa banyak rumah-rumah yang hancur akibat dari tsunami tersebut. Seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, selanjutnya itu ada membaca dan juga memirsa. Nah, sebenarnya membaca dan memirsa itu adalah sebuah kesatuan yang berkesinambungan. Jadi itu sama-sama kegiatan yang melibatkan pemahaman terhadap pesan yang disampaikan melalui media tulis maupun media visual. Itu teman-teman. Terus juga keduanya itu membutuhkan keterampilan literasi yang melibatkan analisis, penafsiran, dan refleksi terhadap konteks dan makna yang ada. Nah, tapi sebelum itu kita tuh harus tahu dulu apa sih itu membaca. Nah, membaca adalah sebagai suatu proses yang dijulukkan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, membaca sendiri merupakan aktivitas audiovisual untuk memperoleh makna dari simbol yang berupa huruf atau kata. Jadi dalam kegiatan membaca ini kita tidak hanya memahami
bahasa yang tersurat, tapi juga kita memahami yang tersirat. Dengan demikian membaca bukan hanya sekedar memahami lambang-lambang makna saja, melainkan berusaha memahami, menerima, menolak, membandingkan, dan juga meyakini pendapat pengarang. Selanjutnya ada memirsa. Jika kalau tadi kita membaca adalah audiovisual yang dari simbol, nah kalau memirsa ini tuh proses kegiatan menonton atau memaknai media visual seperti film, televisi, video, dan sebagainya. Keterampilan ini tidak hanya sekadar melihat atau menonton, tetapi juga mampu memaknai isi media yang ditayangkan tersebut. Nah, keterampilan memirsa diartikan sebagai keterampilan yang menggabungkan literasi visual dan memirsa kita. Jadi memirsa itu adalah kegiatan dimana kita tuh memaknai terkait isi media yang ditayangkan. Jadi kayak misalnya kita menonton TV gitu kan. Nah, menonton TV itu apa sih maknanya dari kata-kata yang diucapkan? Jika tadi kita membaca adalah melihat gitu kan, kita adalah melihat dari kata-kata, tapi kalau memirsa ini adalah mendengar kata-kata yang diucapkan dan juga melihat audiovisual. Selanjutnya itu ada desain pembelajaran. Nah, tujuan desain pembelajaran itu adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang menarik, efektif, dan juga relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Di era digital ini, pendekatan ini memanfaatkan teknologi, metode kreatif, serta strategi yang menantang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan kerjasama. Nah, itu kan tadi tujuannya teman-teman. Nah, itu ada lagi nih penilaiannya. Jadi penilaian itu dilihat dari bagaimana siswa mampu memahami dan juga menginterpretasikan teks eksplanasi melalui kegiatan membaca dan memirsa, serta mampu mengaplikasikan strategi PBL dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Nah, dengan begitu siswa mampu mengidentifikasikan masalah dan isu yang terdapat dalam teks eksplanasi dan memberikan solusi melalui pendekatan kritis dan juga kreatif secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, selain itu juga teman-teman, siswa juga diharapkan mampu menggunakan berbagai alat digital, mencari informasi yang kemudian mempresentasikan atau menyampaikan ide dan temuan mereka secara jelas dan juga efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kalau materi pembelajaran itu apa saja sih? Nah, kalau bahan ajarnya itu dimulai dengan pemilihan teks eksplanasi yang relevan dengan fenomena nyata seperti proses alam atau lainnya, yang disertai dengan media visual seperti animasi atau infografis untuk memudahkan pemahaman siswa. Kemudian dalam membuat teks harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami namun tetap memuat konsep-konsep ilmiah yang mendalam. Kemudian pengemasan tugas-tugas berbasis kolaborasi seperti menyusun laporan atau presentasi itu mendorong keterampilan komunikasi dan juga kerjasama. Penilaian dilakukan secara formatif yaitu dengan kuis atau refleksi kelompok, dan serta sumatif yaitu dengan evaluasi proyek yang mengukur pemahaman siswa terhadap teks dan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Jadi bahan ajarnya itu adalah memilih teks eksplanasi yang relevan sesuai tingkatan mereka. Misalnya mereka itu kelas 11 gitu kan. Oh, kita pilih nih apa sih teks yang relevan dengan tingkatan tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada bagian media pembelajaran, yaitu ini menggunakan penggunaan e-learning atau electronic learning yang kini menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan. Dalam pelaksanaannya, learning ini menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer yang dikombinasikan dari ketiganya. Dalam konsepnya, tidak hanya materi pembelajaran saja yang disediakan secara online, tetapi juga ditandai dengan adanya suatu sistem software yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dengan siswa. Jadi teman-teman, setelah mereka jadi dalam proses PBL ini, setelah siswa diberikan kesempatan untuk berkelompok lalu mendiskusikannya, itu ada media pembelajarannya yang bisa mereka gunakan untuk menampilkan hasil dari diskusi mereka, yaitu berupa
yang berupa learning itu kayak media presentasi, atau mereka nanti atau mereka nanti tuh ada video seperti itu. Jadi setelah adanya teks itu nanti ada video itu adalah memberikan gambaran mereka terkait teks yang bersangkutan, seperti itu video dokumenter lah, bisa dikatakan seperti itu. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran. Nah, sebenarnya itu ada 3 tahap utama teman-teman. Yang pertama ada pendahuluan, terus ada kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, pada tahap pendahuluan ini diberikan waktu 15 menit untuk memperkenalkan masalah sebagai langkah awalnya. Nah, jadi itu nanti guru atau pengajar itu memulai dengan memperkenalkan masalah nyata yang relevan dengan topik teks eksplanasi. Seperti contohnya saat ini kan bulan Desember ini biasanya hujan ya, gitu kan. Nah, kita tuh jadi kita tuh seperti apa ya? Jadi kita tuh memberikan pengertian terkait hujan, bagaimana sih bisa terjadinya hujan gitu kan, atau bagaimana cara memperhitungkan hujan, kan ada ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kemudian pada tahap kedua ini atau pada tahap kegiatan inti itu ada 60 menit. Nah, 60 menit itu dibagi beberapa. Contohnya seperti 20 menit pertama gitu kan. 20 menit ini guru memberikan teks eksplanasi yang membahas fenomena alam atau sosial. Jadi tuh pengajar ini membagikan eksplanasi yang membahas fenomena alam atau sosial, misalnya kayak gempa bumi, terus juga longsor, tsunami, seperti itu. Nah, kemudian siswa ini membaca teks tersebut secara individu atau juga bisa secara kelompok kecil sambil mencatat informasi yang penting. Kemudian ada 15 menit untuk mendiskusikan masalah. Nah, jadi setelah mereka membaca teks eksplanasi yang telah mereka dapatkan, itu mereka tuh mendiskusikan masalah yang mereka temukan dalam teks atau video. Jadi setelah mereka membaca, mereka tuh kalau misalnya mereka membaca secara kelompok kecil, itu tuh mereka mendiskusikan terkait teks tersebut. Jadi setiap kelompok itu nanti akan diminta untuk mengidentifikasikan masalah utama dalam teks eksplanasi dan mencari solusi berdasarkan informasi yang ada. Kemudian hasilnya itu dicatat dan dipersiapkan untuk presentasi. Nah, yang selanjutnya itu ada 15 menit presentasi hasil diskusi. Jadi setelah mereka berdiskusi gitu kan, setelah mereka mengidentifikasi masalah utama dalam teks eksplanasi, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka mengenai masalah yang ditemukan dalam teks dan juga video kan. Terus jadi presentasi tersebut itu bisa berupa PPT, poster, atau juga video pendek. Jadi presentasi itu tidak hanya berupa PPT ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir nih, 60 menit terakhir, yaitu 10 menit guru memberikan umpan balik terhadap presentasi. Jadi setelah diadakannya presentasi, guru itu memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok agar siswa tuh diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Jadi kayak sesi tanya jawabnya seperti itu. Jadi agar baik yang mempresentasikan atau yang menyimak itu mereka tuh sama-sama paham terkait materi tersebut. Nah, yang terakhir ini yang penutup itu berdurasi 10 menit, di mana siswa itu merangkum materi yang telah guru dan siswa itu sama-sama merangkum materi yang telah mereka pelajari. Jadi tuh setelah presentasi selesai, terus mengidentifikasi selesai, guru itu harus menegaskan kembali terkait solusi yang ditemukan oleh siswa dan menghubungkan pemahaman terhadap dunia nyata. Jadi di penutup ini, guru itu tidak hanya menyimak dari presentasi kelompok, tetapi di akhir itu juga guru harus merangkum guru dan siswa itu harus merangkum materi yang telah mereka pelajari, seperti membenarkan menguruskan apa yang kelompok tersebut presentasi. Seperti itu teman-teman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.